Assalamualaikum, selamat dini hari menunggu sahur. Oke, tiba aja pengen ngulik lagi atau diskusiin lagi perihal karambit. Baiklah, eh, saya karena tidak jenius dan tidak bisa mengarang bebas, maka saya akan jelaskan bahwa pelajaran karambit saya itu pertama bersanad. Kenapa? Bersanad artinya saya bisa mempertanggungjawabkan keilmuan ini dikarenakan saya belajar dengan seorang guru. Guru yang bagaimana? Tentu saja guru yang sudah qualified. Bagaimana menandakan guru itu qualified? Menandakan guru qualified, pertama ada yang belajar padanya, yang kedua keilmuannya diakui, dan yang ketiga perguruannya survive hingga saat ini. Gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi saking beraneka ragamnya budaya di Minangkabau, gitu. Kalau kita ingin membahas masalah karambit itu, ketika kita menanya kepada satu sumber referensi, kita akan mendapatkan sumber referensi tersebut. Tapi persoalannya adalah klaim bahwa pernyataan itu adalah yang paling benar. Di situ kita harus koreksi. Gitu. Seperti saya tidak mengklaim bahwa pelajaran yang perihal karambit ini adalah standar umum atau standar khusus di paradigma orang Minangkabau. Saya juga nggak bisa bilang begitu gitu. Tapi ilmu saya pelajari dari seorang guru dan sangatnya jelas, itulah yang saya sampaikan. Bukan hanya sekedar belajar pada guru yang bersanad, tapi lebih kepada bagaimana saya diberikan izin untuk memperkenalkannya. Itu hanya karena saya terikat perjanjian dengan beliau keberatan untuk disebutkan namanya, makanya saya tak sebutkan namanya. Tapi beberapa orang dekat itu sudah tahu, gitu. Oke. Jadi bebas, mau mengambil referensi pada siapapun bebas. Yang tidak bisa bebas itu adalah standar klaim bahwa persepsi atau paradigma karambit itu hanya menurut versi dialah yang mewakili keseluruhan Minangkabau. Di situ harus dikoreksi. Kenapa? Karena ya memang cara bekerjanya ilmu pengetahuan di Minangkabau ya begitu. Gitu. Ada beberapa hal yang harus ditilik secara tajam, harus dianalisa dan diolah sedemikian lama. Gitu. Makanya kita mau nganut paham si gamak-gamak dan si lamo-lamo. Artinya ya, seumpamanya nih analoginya, ketika kita mau makan sesuatu hal yang pahit itu tidak boleh langsung dibuang. Ketika kita mau makan sesuatu hal yang manis juga tidak boleh langsung ditelan. Ada pertimbangan di situ. Itu yang saya maksudkan. Jadi ya no problem. Berbagai macam versi perihal sejarah, perihal story, perihal bentuk, asalnya dari mana, bebas-bebas. Itu urusan Anda gitu. Anda mendapatkannya itu dari guru yang dari Minangkabau, is okay gitu. Tapi ingat, itu standar dari sile aliran yang Anda pelajari, standar dari guru yang mengajarkan kepada Anda. Boleh-boleh saja, why not? Begitu juga saya mempertanggungjawabkan setiap keilmuan yang saya ajarkan kembali itu bukan hanya sekedar saya berani mengajarkan, tapi karena saya diizinkan mengajar. Artinya saya gantongi sertifikat. Berharapkah saya untuk bisa mengajarkan itu? Tentu tidak. Awalnya saya belajar memang hanya untuk kebutuhan saya gitu. Tapi kemudian beliau menitahkan, kau boleh ajarkan ini. Nah itu makanya saya ajarkan gitu. Itu aja simpelnya. Abstrak semua karena kita boleh tirik dari bahasa Tambung alam Minangkabau saja, itu semua maknanya bersayap, menggunakan kesusastraan yang tinggi, menggunakan filosofi yang tinggi, dan itu akan dicerna sampai mendapatkan sebuah pemahaman itu dengan hasil yang berbeda-beda dari si individu yang mencernanya gitu. Abstrak itu kan. Dan yang saya terima dari guru-guru saya adalah pertama, senjata itu bukan bagian dari pakaian. Nah itu dia, harus dipahami dulu. Mindset senjata dalam Minangkabau itu yang saya pelajari adalah sebagai alat bantu saja. Kalau kita mau bahas yang mana itu senjata, itu ya adalah baju sile yang dipakai secara lengkap. Dan baju sile itu kalau kita memandang sebagai orang sile atau dari sile yang saya pelajari, sekali lagi saya nanti disclaimer, ini
ini yang saya sampaikan adalah yang saya dapat dari guru-guru, bahwa baju basiba, sarung galembong, deta, samping, itu semua yang bisa kita sebut dengan senjata gitu. Jadi seperti baju zirah lah. Makanya kita tidak mengenal flip, kita tidak mengenal memutar-mutar kerambit. Terus sekarang banyak yang mutar-mutar kerambit, ya itu urusan dia gitu. Nah problem, saya juga nggak usil, mereka punya aliran mau memutar-mutar ya silahkan, mau memodifikasi sedemikian pun ya silahkan, tinggal dipertanggungjawabkan saja nanti bagaimana permainannya itu ketika diajarkan ternyata itu tidak memiliki akar yang jelas gitu. Ya silahkan aja monggo, saya juga nggak nyinyir dengan orang yang hobi memutar-mutar kerambit, karena saya juga suka juga mutar-mutar kerambit gitu. Dan yang kedua, konsepnya adalah barang ini tersimpan. Di mana tempat menyimpan yang terbaik? Tempat menyimpan yang terbaik adalah yang hanya kita saja yang tahu dan Tuhan yang tahu. Nah, kalau masih ada orang lain yang tahu di mana kita menyimpan senjata, berarti dia bukan senjata tersimpan. Ketiga, ukurannya kecil, segenggaman tangan. Makanya beberapa senjata-senjata di Minangkabau itu rata-rata banyak dibuat berdasarkan custom. Jadi didesain, diukur tangannya. Bahkan di beberapa yang tradisional pun masih menggunakan cara-cara lama seperti meminta nama kita yang akan memegang, ada doa-doa yang dipanjatkan di situ agar antara bilah dengan si pemegang senjatanya itu menemukan harmonisasi. Nah, karena di mindset kita orang Sile itu menyatakan bahwa sebenarnya tulang rusuk itu bukan pasangan kita, bukan pasangan hidup kita. Nah, tulang rusuk itu bagi laki-laki adalah ageman atau senjata atau bilah. Itu sebenarnya. Nah, itulah saya yang tidak pernah bisa memiliki ilmu laduni, tidak memiliki kejeniusan sendiri, mengarang-arang gerakan, terus mengarang-arang materi kerambit. Saya nggak sejenius itu, men. Saya belajar, saya butuh guru, dan saya belajar pada banyak guru. Gitu. Dan belajar pun saya memahami, karena dalam Minangkabau itu panitahan untuk mengajarkan kembali itu sistemnya adalah manitik dari langit, artinya perintah langsung dari yang di atas berdasarkan metode alua dan patui. Guru yang menentukan secara utuh kepantasan sian atasian itu. Ada yang katam tapi tidak dapat izin mengajar, ada yang katam bisa dapat izin mengajar, ada yang belum katam-katam tapi sudah dibolehkan mengajar, bebas-bebas saja, semuanya abstrak. Abstrak bahkan kesannya seperti tidak konsisten, tapi ya itulah. Karena prosesnya tidak selalu mengedepankan logika dan akal. Karena puncak tertinggi dalam Sile itu adalah raso. Bagaimana menjelaskan masalah raso? Ya tentu saja butuh pengantar-pengantar yang luar biasa untuk memperkenalkan perihal raso. Dan saya juga mungkin belum berkapasitas atau belum berkompetensi untuk membahas masalah raso. Itu aja dulu obrolan kita dini hari ini. Tetap bermain kerambit, tetap bermain pisau, jadikan itu permainan kita sebagai laki-laki, terutama sebagai laki-laki Minang, dan yang lebih utama lagi adalah sebagai kita orang-orang Muslim, karena mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Tren terus diri kita sampai nanti pada saat musuh mendengar nama kita saja dia sudah gentar. Gitulah kira-kira. Dari Dumai saya mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.